Di fakta integritas di sini berkumpul anak-anak bangsa yang belajar. Kenapa yang belajar? Karena selalu ada sesuatu yang pasti kita belum dapat, kita dapat. Orang lain sudah menguasai, kita belum menguasai. Atau di antara kita ada yang sudah menguasai, belum menguasai. Disitulah belajar, saling melengkapi. Tapi di sini berdiam anak-anak bangsa yang pejuang, yang selalu berteriak kebenaran dan keadilan. Kecil apapun di lingkungan terdekat, ketika kita mengetahui ketidakbenaran, ketika kita tidak berani melawan sendiri, ya berstrategi itu penting. Mundur, sampaikan, ingat, kita lawan secara holistik. Wah, kalau kita melihat sesuatu yang saya berharap jujur ya, jangan ada yang narkoba di kelompok kita. Begitu narkoba, Anda nggak bisa jadi pengurus, bahkan jadi anggota pun tidak. Karena narkoba adalah kejahatan ekstraordinari yang merusak bangsa ini. Kenapa? Hampir kesejahteraan bangsa ini digerogoti oleh orang-orang yang otaknya nggak pernah produktif, hanya berpikir kesenangan, tapi pada saat berdampak, ya halusinasi. Begitu juga koruptor. Di Indonesia ada dua kejahatan ekstraordinari koruptor juga. Koruptor ini merenggut hampir 2/3 APBN kekayaan kita. Andaikan kita tidak dikorupsi segitu banyak, maka sejahteralah kita semua. Sekolah bisa gratis, BLT bisa lebih besar, tunjangan asuransi kesehatan tinggi, ya kan, harga-harga makan apapun produksi pokok bisa terjangkau karena kita punya kapital. Kenapa kita dikorupsi? Ya tergantung manusianya. Kontrol sosial di mana? Di dewan legislatif. Maka mengawasi, memberitakan tentang pekerjaan-pekerjaan dewan itu sesungguhnya juga sangat penting. Jadi yang ngepost jangan di video dulu nggak apa-apa. Film itu harus orientasinya bagaimana bidang kreatif di backup oleh negara, distribusi oleh negara, industri film Indonesia muncul. Perbandingnya film asing secara kualitatif, ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, pendekatan objektif, sehingga cerdas menyampaikan. Kan gitu. Jangan film tadi ceritanya romen, si A si B melakukan kissing gitu kan, sudah berubah. Enggak, jangan begitu. Balik lagi, SJI melawan hoax, melawan framing, termasuk media-media medsos yang tidak benar. Itu fungsinya kita adalah juga menetralisir. Itu sebagai prolog dari saya. Sebelum sesi kedua mungkin ada pertanyaan, karena legalitas itu. Ya tadi saya mau kritisi sedikit nih pada si Bu Kristi sama si siapa tadi? Titi ini mana nih? Titi kena. Titi kritik malah seneng. Jadi tunjukkan identitas kita sebagai jurnalistik, adab, attitude, dan berbusana. Kenapa sih? Karena saya pernah bilang, manusia berkomunitas berdasarkan komunitasnya. Burung pipit dengan burung pipit, bugakan dan bugaga. Kalau preman, anak jalan pasti berbudasana berbeda. Lihat aja wartawan mainstream dengan non mainstream bisa berbeda. Nah, mohon maaf nih, tidak masuk. Jangan yang udal-udalan begini, janganlah. Apalagi pakai dengan tangan ya. Kalau tidak bisa, kalau nggak punya baju nanti saya kirim bajunya. Gitu. Gak apa-apa mau boleh santai boleh, tapi jangan kontrol begini aja gitu ya. Itu juga ini kan nggak kedinginan, saya aja kedinginan. Saya aja laki bule nggak sampai buka-buka begitu bang. Ya dibahas lagi. Aduh. Sorry hari ini nggak dibawa. Itu kan. Ya tetap kan keluar rumah ya di sini. Untuk konsumsi terbatas. Nggak apa-apa. Kaos saya demen di itu nyaman. dikritik kok orangnya. Tapi jangan sampai begini-begini, nanti ada yang Jurnalistik jurnalistik itu biasanya dandannya
casual sporty. Biasanya saya pakai kemeja putih, begitu kemeja kalau di luar pas liputan ya. Kalau warta-warti Bali atau di Papua suka kan kayak bulu sih nggak apa-apa bu. Iya. Nggak, ini mohon maaf. Kalau saya ada ini maksudnya ada momentum untuk kita dandannya harus punya adab punya. Karena apa? Jalaran Soko Busono adalah aji rogo kita. Ya. Kalau orang Jawa, tapi penampilan kita menunjukkan siapa diri kita, ya kan? Nanti ada yang nggak ngerti bang. Iya. Siapa? Artinya apa tadi? Katanya Bang Oh, Niko. penghargaan seseorang itu dilihat dari penampilan pertamanya. Mukanya kok mau Banyak orang feel in love dilihat pertama lagi, cantik perempuan itu. Begitu ngomong ditanya, kabur tuh kan. Nggak Gitu. nyambung ya, nggak nyambung. Jadi karena penampilan dulu. Tapi setelah penampilan masuk ke substansi hakiki. Gitu. Oke. SJI akan masuk ke ranah legalitas setelah lebaran. Kemudian setelah legalitas itu akte selesai menuju ke Menkumham dan Terus Bank, maka dalam 14 hari 2 minggu itu kita persiapkan ADRT. ADRT sudah ada, nanti digodok yang setuju yang mana nggak setuju sebagai keputusan bersama. Jangan apa-apa ketua. Ini Rika nih. Saya sampai tulisnya Rika gitu. Aduh gitu. Kalau sudah diberi goodwill, Lambang udah oke gitu. Udah. lambang untuk sementara nggak apa-apa. Oh itu ya. Udah oke nggak apa-apa bang. Lambang sudah oke nggak apa-apa. Iya lambang. Karena ada memiliki filosofi yang nanti kita sampaikan di forum. Aneka warna di situ. Di situ menjelaskan bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kita ada proses menuju tujuan. Warna-warni, pelangi, perbedaan itu adalah indah. Gitu kan. Dari atas ke bawah gitu. Ya. Nah, Ya, gerakannya begitu. kerucutnya itu kan pena. Dan ini lembaran hidup. Kotak itu lembaran hidup, silakan diisi. Masing-masing berhak melukis keindahan hidup masa depannya masing-masing kan gitu. Maka SJI ingin melukis keindahan hidup kita tanpa menoleh ke belakang. Janganlah semua punya masa lalu, semua punya problem, semua itu kita toleransi selesai. Tapi ke depan nggak boleh bicara ke belakang lagi. Belakang itu memang ada kalimat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah pahlawannya, ya memberi sebagai teladan untuk ditiru. Jangan bukan permasalahannya, tapi pejuangnya, pilihannya. Dan sesuai dengan fakta integritas, SJI adalah orang-orang yang punya integritas. Di situ intinya sudah pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan. Kita sudah berani mengirim surat, menerbitkan, beraudiens, memilih rilis, padahal SJI belum berpunya legalitas. Siapa yang bertanya itu? Heri Heri ya. nggak datang. Disampaikan melalui sekjen. Iya. Saya katakan bahwa berserikat berkumpul mengumumkan pendapat dilindungi Undang-Undang pasal 28, ya kan? Gantinya sinar. Kita berkumpul sah sepanjang berkumpul itu dengan tujuan baik dan benar, tidak untuk makar, tidak untuk merugikan negara, tidak untuk memprovokasi, tidak untuk raving, sah. Pertama, walaupun belum. Dan kita apalagi sudah punya bukti-bukti bahwa kita sudah mengumpulkan fakta integritas. Pada saat ditanya legalitas, kita nyatakan bahwa sedang berproses, dan hari ini berhadapan dengan Bapak pun saya ingin berharap Bapak menjadi bagian yang mendukung misi-misi tujuan kita, tujuan baik. Amin. Jadi tidak perlu dimarah, nggak perlu di-cross. Apalagi, siapa yang bertanya sebelum sesi kedua? Ayo ngomong. Kalau untuk SK keanggotaan gimana? Oh ya. Tuh, Kesehatan. Jadi biar ada Sebelum 1 hari, sebelum minimal deadline, sebelum 1 hari ke notaris diserahkan, itu SK mandat kita turunkan, ya kan? Di situ sudah definitif. Kalau sudah definitif, di situ OKK, sekjen, rumah dan yang lain dan kabit-kabit penting itu harus menegaskan, saling menegaskan. Kalau iya sudah terikat yang belajar berkoordinasi yang baik, komunikasi yang baik, kan gitu ya. Karena nanti setelah itu agenda-agenda masing-masing bidang akan bergerak semuanya. Di sementara kalau yang punya ide dan gagasan disampaikan, yang belum juga nanti kita produksi bareng-bareng,
Tapi kita sudah punya plan platform, nanti saya sampaikan di dalam itu siapa yang setuju, siapa yang nggak setuju. Kan gitu. Tentu pengurus Cindy, ya? ID card pasti. Semua diminta foto yang sudah, nama jelas, tidak boleh ada nama inisial lah supaya nggak keliru. Sini ada Anto Bogel, situ Anto ini, itu Luki Sun, itu Luki laki-laki. Anton cok Sesuai dengan KTP. Iya, harus itu. Jadi kita sebagai orang yang tidak bertopeng, kata si Ariel Peter Pan, bukalah topengmu. Saya orang yang tidak pernah bertopeng, ingin menunjukkan saya ini bisa enggak. Nah, bidang-bidang yang paling cepat nanti ada agenda, memang kita sudah dapat pesanan bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan. Nah, Serikandi jurnalistik, Serikat Jurnalis Indonesia ini nanti bakal depan. Gitu. Oke. Bang, Terus seni budaya, pariwisata ada semua. investigasi Investigasi apa? nggak ada. Yang mana? Kabit investigasi nggak ada. Untuk kepala bidang investigasi Kabit investigasi. nggak ada ya bidang itu. Apa itu? kalau itu bang jurnalis dalam bidang pertahanan keamanan, artinya cerita-cerita tentang pertahanan Indonesia kan perlu kita sebagai media kan perlu ini juga kita mentek. Nah, itu sudah tercover. Nah, kita nanti ada bidang pemberdayaan perempuan dan luar negeri. Syaratnya bisa bahasa Inggris. Perempuan ya, bidang perempuan dan bisa bahasa Inggris. Dan akan kita buka ruang untuk ke luar negeri karena kita punya link di luar negeri juga. Nanti kita manfaatin. Ada link dari Singapura dan Malaysia. Masuk nggak itu yang apalagi sekarang kasus Papua ini kan sorotan ke TNI kan tentang HAM itu kan Kemarin ya di Sultan. ya, jadi dari kita sendiri perlu nggak kerjasama dengan TNI dalam hal Nah, kita sudah gemuk. Komposisi ini cuma nambah bidang luar negeri. Kebetulan Novi diberi deadline, tidak ada kosong. Nanti dibutuhkan yang bisa bahasa Inggris ya. Nanti sekali tempo kita juga ada pemberdayaan masing-masing minimal kata benda, kosakata, kerja bahasa Inggris itu ngerti lah. Kenapa ada begitu? Karena eranya sudah internasional kan gitu. Apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang sedang Anda lakukan itu minimal mengerti bahasa Inggris itu, kata bendanya, kata kerjanya ngerti. Sudah berdasar lah gitu. Supaya apa? Kalau orang ngerti bahasa Inggris itu nggak mudah ditipu, nggak mudah dibohongin, nggak mudah diimprovisasi, tapi kita juga punya pride kebanggaan. nah terkait dengan SDI yang katanya kita sebagai perang melawan narkoba dan korupsi. Nah, yang mau saya tanyakan dalam sisi bidang korupsinya, Yang makan apa? kita sebagai ada nggak semacam apa ya kayak investigasi misalnya kita minta data ke sana, terus kalau misalnya data ini mandat kita kemana lagi, ada nggak semacam apa namanya tim gitu, tim khusus kalau dibilang kayak KPP atau ICW jenis-jenis itu. Oh enggak, jadi nanti bidang litbang membentuk DPP, kajian DPP tentang tema jurnalistik misalnya, tema-tema faktual terkait domain kita misalnya. Mungkin ada pertanyaan tadi apa? Korupsi misalnya kan Investigasi itu kan ada di dalam istilah jurnalistik, in-depth namanya. Jadi liputan ada slide news, bad news, ada feature, ada profil, ada opini misalnya kan. Nah di dalam ini kalau kita deep news itu kayak Tempo deep news, pasti liputannya investigatif. Investigatif itu apa sih? Mengungkap data yang belum terungkap. Nah itu kalian pasti membutuhkan skill, insting, terus keyakinan bahwa ada pelanggaran di situ. Bagaimana membuka data? Karena kalau tanpa data kalian nggak bisa menyajikan, dianggap sebagai trial by fire. Supaya tidak trial by fire, investigasi itu kuat. Minimal ada unsur bukti apa-apa. Gitu. Tapi kan perlu juga dibutuhkan semacam analisa. Contoh misalnya kita dengan melihat laporan keuangan, misalnya terjadi ada selisih atau apa yang mencurigakan, otomatis kan analisa diperlukan. Misalnya oh ini terjadi pelanggaran pajak, perlu nggak sih? Kan ICW kan seperti gitu juga. Jadi cara kerja investigasi itu bisa di indikator awal, ya kan,
dugaan kecurigaan awal. Misalnya DKI waktu itu bikin laporan keuangan, lem aja sekian besar, alat tulis sekian besar. Ini RAB-nya aja pengajuannya bagaimana disetujui, pertanyaannya gimana. Nah, terus cross check. Perusahaan dianggap bukan prestasi atau lolos pemeriksaan BPK tanpa pengecualian apa-apa bla bla. Laporan BPK ini terbuka untuk umum. Boleh ditanyakan di proses. Semua institusi punya, karena wajib melaporkan secara terbuka melalui akuntan publik. Kalau pemerintahan harus ada verifikasi BPK semua. Ya, investigasi, penulisan berita investigasi itu adalah penulisan dalam tingkatan jurnalis itu terbaik. Opini terendah. Kalau terbaik itu kalau bisa menulis investigasi, hasil mengungkap data yang tersembunyi, ya fakta tersembunyi diungkap, itu Anda punya kemampuan jurnalistik yang baik. Tapi di temuan-temuan di lapangan kadang gini bang, yang jadi kendala itu banyak instansi-instansi itu hanya bisa memberikan informasi publik itu kepada mereka-mereka yang terverifikasi Dewan Pers. Di luar dari itu mereka cut, gitu. Dewan Pers. Iya, hampir semua instansi mengatakan. Kalau Anda pernah datang tidak diberi. Iya, jadi kadang gini, kita minta informasi publik tentang ini. Terus mereka bertanya, Bapak itu media Bapak terdaftar terverifikasi di Dewan Pers nggak? Terus dapat UKW-nya nggak? Itu yang jadi kendala. Itu di mana? Di sekitar daerah Tangerang. Apa itu institusinya? Waktu itu kelurahan. Lurahan. Gini, Indonesia itu memiliki undang-undang informasi. Undang-undang informasi itu jangankan wartawan, siapapun dia warga negara Indonesia berhak atas informasi publik, hak informasi publik. Datang ke kelurahan nanya sesuatu tidak diberi, itu pelanggaran, bisa ditulis. Apalagi Anda wartawan apapun Anda boleh minta, itu tidak diberi, kinerjanya itu bermasalah, itu personalnya kan. Ya, tergantung cara menyampaikannya. Kalau Pak, saya buru-buru nih Pak, saya minta ini kasih. Ya, iya, lihat dong situasinya Pak, saya mau butuh data ini Pak, bisa dibantu supaya mengangkat kredibilitas, integritas institusi kelurahan di sini. Gitu. Kalau saya waktu itu belajar dari pengalaman waktu di zaman Ahok, itu kan bahwa undang-undang informasi publik itu lebih tinggi daripada keputusan gubernur. Nah, waktu itu Ahok mengeluarkan keputusan tentang tentang data itu tidak diperbolehkan diinformasikan keluar apabila ada sih peraturan pergub tentang versi awal itu yang menyatakan tidak boleh diberikan informasi publik ini karena ya itu tadi harus ya kan udah jelas sih, undang-undang publik itu menyangkut satu, yang mana menjadi ranah publik, mana yang menjadi rahasia negara. Terkait alutsista, kapal perang, armada, jumlah personel segala macam itu menjadi rahasia negara. Terus anggarannya dan sebagainya nggak boleh, jangan dikejar, asumsi aja. Jadi maksud aku gini bang, ada peraturan gubernur dari Siau dulu itu melindungi para pihak-pihak luar itu untuk tidak memberikan informasi publik tentang anggaran dari pihak kelurahan itu, karena selama ini mereka digoda-goda oleh LSM media. Jadi ada peraturan dari terbalik, justru zamannya Ahok itu transparan sehingga LSM nggak pernah bertanya, nggak bisa mencari celah. Ini anggaran bos sekolah sekian diajukan persyaratan ini, implementasinya ini, anggaran apa, anggaran desa, anggaran apa, terbuka semua, bisa diakses, bisa dibuka. Bukan dihalangi, masa gubernur menerbitkan itu bertentangan dengan undang-undang informasi publik. Hah? Ayo budgeting itu kan bagian dari transparansi. Memang waktu itu kita meminta dokumen itu tidak dibolehin. Itu yang kemarin. Waktu zaman Ahok. Iya, itu ada pergubnya, nanti saya lupa saya perkuat. Ya, dikuasai dulu permasalahan, baru bicara di forum. Tapi menyampaikan sesuatu bagus. Cuman kalau kita punya data empirik, argumentasi kuat. Ya.
Sehingga wartawan itu bedanya wartawan sama bukan wartawan itu jelas. Bedanya yang sekolah SMA sama yang nggak sekolah sama yang kuliah itu ada bedanya. Bang, wartawan mah sekarang dari Makata nih, jadi tukang tambal ban aja udah bisa bikin ini bang. Yang mana? KTA. Yang mana? Banyak saya. Itu nggak terjadi di sini. Ya, maksudnya Jadi bang, kau bekas tukang tambal ban. Astaga. Ini kasih ganti. maksudnya abang ada saya lihat kamu di lapangan. Ya. Jadi kita lihat kayak kemarin ya penyanyiin Kang Sapu. Enggak, anak yang bawa anak itu dia dari tadi tambal ban, ada wartawan yang sering ngopol. Pangian itu. Tambal ban. Jadi Iya. kita nggak bisa melarang orang. Kenapa? Mau dia tambal ban, Kenapa? Saya bilang tadi siapa aja sekarang wartawan gampang. Karena apa? Justru itu jangan mudah menerbitkan ID pen. ID pen itu Bisa bang, dimiliki. kadang kan gimana ya? Pintek-pintek itu Kok suka susah kayak justru gini. kita ini fungsinya mengawal yang gini marwahnya pers itu dimulai dari apa? Salah satunya keanggotaannya yang tidak mudah. Kalau orang lolos jadi jurnalistik itu berarti memenuhi kriteria yang diaturkan kan gitu. Sama dengan mau jadi anggota TNI, anggota Polri, mereka memiliki khusus kan minimal fisik, mental, ideologi, nasionalisme, ya kan berani berjuang, berkorban kan gitu. Kalau belum berani berjuang, berkorban nggak bisa jadi. berarti wartawan odong-odong itu. Nah itu dia. Ya itu parsial, nggak boleh bicara. Maksudnya gini, ada tapi itu tidak parsial itu gini, tidak menjadi sistemik, nggak berdampak. Hah? Orang muda bang, di pas saya teman 200.000 udah jadi. Ya itu nggak akan terjadi di sini. Nggak akan Iya, terjadi. maksudnya Nggak ada kita bisa. Di lapangan jelas. Makanya ID kita satu pintu, nanti ada barcode itu diklik masuk ke websitenya SJI, seperti punya lampu merah. Jadi nggak bisa ditiru, nggak bisa ditembak. Masuk ke kantor kita, klik masuk. Nah, terus diklik di barcode-nya itu QR-nya ke website kita. Buka website bisa ngisi berita langsung, nggak melalui email kan gitu. Bang, ada masukan nih Pak, diterima atau enggak nih? Kalau bisa nggak ID card kita itu semacam pas buat untuk masuk tol. Contoh misalnya kalau kita misalnya tol gitu. Sangat bisa. Nanti saya cetak dari BRI, bisa dibuat e-tol, buat parkir dan sebagainya. Yang nyetak nanti BRI. Nah, makanya saya ini sebenarnya gini. Hari ini saya kasih duit mau pulang sebagai THR bisa saya. Tapi saya nggak mau yang proses instan seperti itu. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Jawab. Hari ini Kayak adalah Jepang. bagian dari proses perjuangan. Perjuangannya apa? Tunjukkan militansi kalian. Kalau bicara enak nggak enak, gimana ya? Kedewasaan kita dituntut. Kalau saya hanya menjadi peternak yang akhirnya saya kasih semua nasi makan, ya kan 3 bulan dipotong, kan kalian bukan ayam kan? Ya. Hal-hal yang krusial, biaya operasional krusial, saya ngerti, nggak usah diminta pasti saya paham, ya kan? Untuk sesuatu kepentingan organisasi berjuang nggak apa-apa, gitu kan? KTA free dari saya, uniform free misalnya, itu jangan diterjemahkan, aduh apa-apa Bang Esa salah kalian. Begitu saya nggak ada nggak berjalan organisasi, salah. Itu yang tidak saya ingin, paham ya? Jadi apa ya, dedikasi saya jujur saja, saya nggak berorientasi mau jadi anggota DPR, sudah lewat saya juga pernah udah selama. Justru kalian muncullah sebagai tokoh dan saya bantu semaksimal mungkin membuka ruang-ruang relationship. Nah, dengan kegiatan-kegiatan relationship itu di situ ada satu transformasi pemberdayaan dan juga kesejahteraan. Itu caranya. Audiens pun tanya siapapun nanti yang audiens, saya nggak pernah meminta spesial pun. Saya dengan Doni Monardo, kalau sekarang saya minta A pasti dikasih. Tapi saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya nggak pernah minta sampai hari ini nggak pernah minta. Bahkan saya bawa sponsor ke BNPB, LG Internasional yang gajinya 6,2 miliar saya bawa ke sana nyumbang BNPB. Pak Doni bikin buku apa, saya datangkan sponsor yang membiayai bukunya. Dia punya program Citarum Harum, saya bawa sponsor pengusaha nyumbang di sana. Apa dia nggak mikir? Saya dikasih duit 75 juta waktu itu. Waktu Citarum Harum disuruh tinggal ngambil ke ketua Yayasan Institut, namanya Bu Nini Dwi, itu S3 pakar bidang militer, satu-satunya perempuan. Waduh, senang banget saya ketemu perempuan satu-satunya pakar hukum di Indonesia. Cuma siapa tuh yang laki biasanya udah tua yang pakar hukum, tinggal ngambil, saya tolak.
Fair, Pak. Makanya sekjen supaya naik kelas, bagaimana caranya? Jangan kau nanti dianggap sama dengan wartawan-wartawan biasa yang lain hanya karena 200 perak kau boleh mendapat beritanya, tapi 200-nya biarlah jatahnya reporter. Kan gitu. Saya bukan reporter lagi, tapi saya bisa menulis berita, saya menulis bisa kapan aja bisa, tapi saya sudah di bagian CEO yang artinya berbicara tentang manajemen dan strategi. Nah, masa saya sudah di level ini turun ngambil jatahnya reporter? Jangan begitu. Intinya begitu maksudnya. Ya. Itu kan bahasa sindiran tadi Pak. Jangan terlalu itu diyakinkan gitu loh. Bang, satu lagi nih Bang. Kalau yang menyampaikan OKK kan A1. Wah, oh OKK toh. Oh, semprel. Kugu. Ya kan, nanti kita bantu. Sangat ada link, ketua dewan semua di sana. Jadi kita boleh saya tanggapi nggak Bang? Ya, yang mana? Kalau yang ini. Suratnya apanya udah nyampe bang? Apanya udah nyampe Biasanya tuh suratnya? gaji pokok karyawan. Dan juga pokok karyawan Enggak, bisa dipalsu. maksudnya berkas-berkasnya apa aja udah sampai? Udah lama. Oke, Apa legalitasnya kah? Apa udah sangat aja persyaratannya jadi bisa membuat Mari kita satukan hati, pejamkan mata, bukan salat, hening sejenak. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan, satu hari jelang hari raya kemenangan Idul Fitri ini ya Tuhan. Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mengetahui. Engkau mengetahui isi setiap hati kami, ya Allah. Engkau mendengarkan setiap teriakan-teriakan dari kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami hari ini ada di sini bukan karena kebetulan. Semua rancangan indah kami, rancangan kami tidak lepas daripada mata pandang-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu ingin belajar, ingin berjuang, ingin memberikan bakti kepada bangsa dan negara ini Tuhan. Melalui apa yang kami bisa, apa yang kami mampu. Kami percaya Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Kami rindu penyertaan-Mu Tuhan. Rindu ridho-Mu di setiap kami. Memudahkan kami untuk mencapai apa yang menurut kami baik. Perkenanan-Mu boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu ingin berbuat sesuatu. Di penghujung Ramadan ini Tuhan, doa-doa kami anak-anak SGI boleh Tuhan ijabah, boleh Tuhan dengarkan. Mungkin ada yang kekurangan, mungkin ada yang tengah menderita sakit penyakit. Tuhan boleh sembuhkan. Apapun yang menjadi rencana kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin.